Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Aini, bertugas di SDN 7 Rajapola, Kecamatan Rajapola, Kabupaten Tasikmalaya, mengajar PAI dan Budi Pekerti. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan media pembelajaran tentang surat At-Tin. Baiklah anak-anak, sebelum kita ke materi pembelajaran, kita baca basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, mengaji surat At-Tin. Ya. Manusia adalah makhluk Allah yang paling mulia. Allah menciptakannya dengan bentuk jasmani yang indah. Allah juga membekali manusia dengan akal dan pikiran agar mereka dapat menggunakannya untuk kebaikan. Tetapi jika ada manusia yang menggunakan akalnya untuk kejahatan, ia akan menjadi manusia yang hina. Apapun bentuk jasmani kita, sudah seharusnya kita syukuri. Anggota tubuh pemberian dari Allah ini hendaknya kita gunakan untuk kebaikan. Apalagi kita semua ini sudah diberi akal pikiran yang dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi gunakanlah untuk berbuat baik ya, karena kita mempunyai akal dan pikiran. Pada kesempatan kali ini, materi ajarnya adalah 1. Membaca Quran Surat At-Tin, menghafal Quran Surat At-Tin, menulis Quran Surat At-Tin, kemudian makna kandungan Surat At-Tin. Membaca Surat At-Tin. Surat At-Tin termasuk dalam kelompok surat Makkiyah, yaitu surat yang diwahyukan Allah sebelum Nabi Muhammad hijrah. Surat At-Tin terletak pada juz 30 dan merupakan surat yang ke-95. Surat ini terdiri atas 8 ayat. Sebelum membacanya, terlebih dahulu kita membaca ta'awuz dan basmalah ya bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukazzibuka ba'du biddin. Alaisallahu biahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika membaca surat At-Tin adalah sebagai berikut. Terdapat bacaan qalqalah, yaitu ketika ada huruf qalqalah mendapatkan harokat sukun. Nah, cara membacanya harus dipantulkan. Coba perhatikan beberapa contoh di bawah ini. Saya bacakan ya. Tsumma radadnahu laqad taqwimin khalaqna. Nah, itu semua bacaan qalqalah. Huruf dal mendapat harokat sukun.
huruf qaf berharokat sukun. Kemudian yang harus diperhatikan juga, yang kedua adalah tanda baca mad. Juga banyak terdapat dalam surat At-Tin. Panjangkan bacaan jika terdapat tanda mad, baik ketika berharokat fathah, kasrah, maupun dhammah. Perhatikan contoh di bawah ini. Mad fathah. Laqad khalaqnal insana wa 'amilus sholihati. Itu adalah mad fathah. Sekarang mad kasrah. Wattini wa turi sinin. Wa turi sinin. Kemudian mad dhammah. Illal ladzina amanu. Nah, perhatikan cara membacanya berdasarkan ilmu tajwid. Ada beberapa bacaan yang harus dibaca jelas atau mendengung. Oke, kita sama-sama perhatikan ya. Ada beberapa contoh lafal di bawah ini. Yang pertama, lafal al-insana. Dibaca ikhfa ya atau samar. Nah, alasannya mengapa dibaca ikhfa? Karena ada huruf nun sukun bertemu dengan huruf sin sehingga dibaca ikhfa. Yang kedua, falahum ajrun. Dibaca izhar syafawi atau dibaca jelas. Mengapa? Karena ada huruf mim sukun bertemu dengan huruf alif. Yang ketiga, ajrun ghairu. Dibaca izhar halki atau dibaca jelas. Mengapa? Karena ada huruf ro tanwin bertemu dengan huruf ghain. Yang keempat, mamnun. Izhar syafawi atau dibaca jelas. Mengapa? Karena ada huruf mim sukun bertemu dengan huruf nun. Itu mungkin jika diperhatikan secara tajwid ya, secara ilmu tajwid. Baiklah, menghafal surat At-Tin ya. Sebelum kita menghafal, surat At-Tin termasuk kelompok surat-surat pendek. Jumlah ayatnya yang sedikit menjadi tidak sulit untuk menghafalnya. Bacalah berulang-ulang dengan fasih dan benar. Mulailah dengan ayat yang pertama. Yuk kita coba yuk. Wattini wazzaitun. Nah. Wattini wazzaitun. Wattini wazzaitun. Jika ayat yang pertama sudah hafal, ulangilah lagi sekali lagi, baru kemudian dilanjutkan dengan ayat yang kedua. Begitulah seterusnya cara menghafalkannya, dengan cara diulang-ulang. Untuk menjaga hafalanmu, bacalah surat At-Tin ketika sholat, ya. Setelah membaca surat Al-Fatihah pada rakaat pertama atau kedua. Bacalah surat At-Tin. Nah, dengan cara seperti itu, hafalanmu akan makin lancar. Oke, saya menulis surat At-Tin. Coba amatilah lafal surat At-Tin dengan cermat. Perhatikanlah tulisannya ayat per ayat. Bagaimana bentuk penulisan huruf hijaiyah dalam setiap ayat tersebut? Cermatilah setiap perubahan bentuk hurufnya, baik ketika berada di depan, di tengah, maupun di belakang. Nah, sekarang mari berlatih menulis surat At-Tin dengan benar. Nah, kita mulai dari ayat yang pertama. Nah, wattini wazaitun. Nah, tulislah ayat di atas dengan pelan-pelan dan perhatikan bentuk hurufnya. Huruf apa saja yang berubah bentuknya dan huruf apa saja yang tidak dapat menyambung huruf di depannya. Ingatlah dengan baik huruf yang harus berubah bentuk dengan yang tidak berubah bentuk.
Dan begitu seterusnya. Setelah lancar menulis ayat yang pertama, dan ingat perubahan bentuknya, sekarang kita mulai menulis ayat yang kedua. Waturi sinin. Nah, mulailah menulis ayat kedua dengan hati-hati. Perhatikan dengan cermat bagaimana lekukan bentuk hurufnya, jumlah titiknya, dan penempatan harokat sesuai dengan bunyi lafalnya. Cermatilah bagaimana perubahan bentuk hurufnya ketika bersambung dengan huruf lainnya. Mudah bukan menulis kalimat dalam surat At-Tin? Nah, kalian bisa mencobanya ya. Terus-menerus berlatih menulis surat At-Tin. Setelah kamu dapat menulis kedua ayat tersebut dengan benar, lanjutkanlah dengan ayat yang ketiga dan seterusnya. Lakukanlah dengan cermat seperti ketika menulis ayat pertama dan kedua. Jika sudah selesai, mintalah gurumu mengoreksi tulisanmu. Oke, selamat menulis surat At-Tin. Makna kandungan surat At-Tin. Nah, sekarang kita akan mempelajari makna kandungan surat At-Tin. Apa saja sih makna kandungan surat At-Tin itu? Nah, surat At-Tin mengandung pesan-pesan yang sangat penting bagi manusia. Manusia adalah makhluk Allah yang paling sempurna bentuknya. Allah juga mengingatkan bahwa banyak manusia yang menjadi makhluk yang hina karena perilaku mereka yang tercela. Allah hanya akan memberikan pahala kepada orang yang beriman dan berbuat kebaikan. Marilah kita pahami arti dan makna setiap ayatnya. Oke, untuk ayat yang pertama menjelaskan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan buah tin dan buah zaitun. Sumpah menunjukkan kesungguhan Allah Subhanahu wa taala di dalam memberikan peringatan kepada manusia. Ayat ini ditujukan kepada bangsa Arab waktu itu. Nah, buah tin dan buah zaitun merupakan tanaman yang paling banyak dikenal di wilayah Arab. Dengan begitu, mereka bisa memahami makna sumpah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ayat yang kedua juga merupakan sumpah Allah Subhanahu wa taala yang menggunakan nama gunung, yaitu Gunung Sinai. Gunung Sinai adalah tempat ketika Nabi Musa alaihissalam mendapatkan wahyu dari Allah, yakni berupa kitab Taurat. Ayat ketiga juga masih menunjukkan sumpah Allah Subhanahu wa taala yang menggunakan nama kota Mekah yang dijamin keamanannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kota Mekah adalah kota yang mulia karena sebagai kota kelahiran Nabi Muhammad SAW dan tempat Ka'bah atau Baitullah. Keempat nama yang digunakan sebagai sumpah Allah Subhanahu wa taala yaitu buah tin, buah zaitun, Gunung Sinai, dan kota Mekah adalah nama-nama yang sudah dikenal masyarakat Arab. Hal ini untuk memberikan penegasan kepada kaum Quraisy bahwa mereka sedang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar menjadi manusia yang mulia. Nah, ayat keempat menerangkan bahwa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk yang sempurna. Melalui ayat ini Allah mengingatkan kepada manusia agar senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk tubuh yang sempurna harus disyukuri dengan cara menggunakannya untuk melakukan kebaikan. Ayat yang kelima merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa meskipun manusia memiliki bentuk yang sempurna, dia dapat menjadi manusia yang rendah. Mengapa? Karena manusia yang tidak menyadari kesempurnaannya sebagai makhluk akan mudah dipengaruhi oleh hawa nafsunya yang menyebabkan perbuatan jahat.
Nah, kejahatan dan kemaksiatan itulah yang menyebabkan manusia jatuh ke dalam kehinaan. Ayat ke-6 menjelaskan bahwa manusia yang tidak jatuh dalam kehinaan adalah mereka yang beriman dan mengerjakan kebaikan. Mereka ini akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala yang tiada terkira. Dengan demikian, keimanan dan amal soleh dapat meningkatkan derajat manusia. Kejahatan dan kemaksiatan dapat merendahkan martabat manusia. Begitu ya anak-anak semuanya. Nah, kemudian makna kandungan ayat ke-7 itu ditujukan kepada orang-orang yang tidak mau beriman dan mengerjakan kebaikan. Mengapa mereka tidak mempercayai hari kepembalasan, padahal Allah sudah memberikan keterangan dan bukti yang sangat jelas. Dan ayat yang terakhir atau ke-8 ini menyatakan dengan pertanyaan bahwa Allah adalah Tuhan yang maha adil dalam memberikan pembalasan. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan memperbanyak amal kebaikan akan mendapatkan pahala yang banyak. Sebaliknya, orang yang melakukan kemaksiatan dan kejahatan, bagi mereka tempat yang hina, baik di dunia maupun di akhirat. Berdasarkan arti dari surat At-Tin di atas, kandungan maknanya dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Manusia adalah makhluk Allah yang paling sempurna. 2. Manusia dapat jatuh menjadi makhluk yang hina karena perbuatannya sendiri. 3. Allah memuliakan dan memberikan pahala berlipat ganda kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan. 4. Orang-orang yang tidak mempercayai atau mendustakan Allah akan mendapatkan pembalasan pada hari kiamat. Ya. Nauzubillah summa nauzubillah. Baiklah, alhamdulillah materi pembelajaran Quran Surat At-Tin sudah selesai. Mudah-mudahan pemaparan dari media pembelajaran ini bermanfaat bagi saya khususnya dan bagi anak-anak sekalian yang mendengarkan. Semoga kita selalu diberi kekuatan, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa fi yaumil qadim.